Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang uji chi-square 1 sampel dan 2 sampel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah adik-adik dapat memahami dan melakukan perhitungan uji chi-square 1 sampel dan 2 sampel. Nah, kita masuk ke materi uji chi-square 1 sampel. Uji chi-square 1 sampel biasanya digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Pengujian data jenis ini tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan jenis data numerik. Nah, uji chi-square 1 sampel merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi atau frekuensi sampel yang disimbolkan dengan observasi atau O dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu yang disimbolkan dengan E. Nah, uji chi-square ini juga sering dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua kasus atau lebih di mana data yang digunakan bersifat diskrit. Nah, ini adalah rumus yang digunakan, di mana OI adalah frekuensi hasil observasi pada kategori ke I, dan EI adalah frekuensi yang diharapkan pada kategori ke I. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Jadi syarat yang pertama adalah data yang kita gunakan memiliki jumlah sampel yang besar. Dan yang kedua, untuk pengkategorian, dia pengelompokannya digunakan lebih dari 2 atau K-nya lebih dari 2. Kemudian yang ketiga, sampel yang digunakan haruslah independen. Yang keempat, tidak ada nilai frekuensi observasi atau OI yang bernilai 0. Jadi kalau kalian menemukan nilai OI yang bernilai 0, maka tidak boleh menggunakan uji ini ya. Kemudian jika kategori sama dengan 2, maka nilai harapan EI tidak boleh kurang dari 5. Nah, jika terdapat kasus seperti ini, maka bisa menggunakan uji lainnya, yakni uji binomial. Kemudian yang terakhir, apabila kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2, maka data frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika kita pindah ke contoh kasus, dikatakan di sini bahwa sebuah universitas ingin mengevaluasi apakah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus seperti perpustakaan, kantin, fasilitas olahraga, dan ruang kelas itu tidak sama. Nah, dilakukan survei terhadap 200 mahasiswa dan diperoleh data sebagai berikut, yakni sebanyak 60 mahasiswa puas terhadap perpustakaan, 55 mahasiswa puas terhadap kantin, 45 mahasiswa puas terhadap fasilitas olahraga, dan 40 mahasiswa puas terhadap ruang kelas. Jadi untuk pengujiannya kita lakukan seperti pengujian hipotesis pada umumnya ya, yang seperti yang sudah dibahas pada uji T sebelumnya. Jadi langkah pertama adalah kita merumuskan hipotesis. Jadi ini hipotesisnya. Jadi asumsi peneliti itu masuk ke H1, yakni proporsi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus tidak sama. Kemudian H0-nya adalah kebalikannya, yakni ini sama. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Jadi taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%. Kemudian menentukan statistik uji dan melakukan perhitungan. Nah, statistik uji yang digunakan adalah uji chi-square 1 sampel, dimana ini adalah perhitungannya. Jadi ini merupakan tabel bantu ya. Nah, ini nilai OI adalah sesuai dengan data dari soal tadi. Perpustakaan ada 60 orang yang puas, kemudian kantin ada 55 orang, kemudian fasilitas olahraga ada 45 orang, dan ruang kelas ada 40 orang. Totalnya ada 200 orang. Nah, frekuensi EI ini frekuensi harapan dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Jadi EI sama dengan N per K. N adalah jumlah, sedangkan K adalah banyaknya kategori. Nah, ini ada berapa kategori fasilitas? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti K-nya sama dengan 4. Sehingga ini jadi 200 bagi 4 sama dengan 50. Nah, ini 50 berlaku untuk semua. Jadi sama ya. Kita lanjut. Nah, setelah kita peroleh nilai OI dan EI seperti yang ini, kita masukkan ke rumus. Jadi langsung kita kurangkan 60 dikurangi 50 pangkat 2 dibagi dengan 50. Kemudian 55 dikurang 50 pangkat 2 dibagi 50 dan seterusnya. Nah, ini 60 kurang 50 dapat 10 pangkat 2.
Karena ini per 50 semua kan, jadi ini disatukan semua, nyebutnya sama. Dan ini 55 kurang 50 dapat 5, jadi 5 pangkat 2. 45 kurang 50 dapat minus 5 pangkat 2. Ini 40 kurang 50 dapat minus 10 pangkat 2, dan seterusnya. Ini dijumlahkan dapat 250, dibagi 50 dapat 5. Jadi chi-square hitungnya adalah 5. Sekarang kita akan menentukan chi-square tabel ya. Jadi DF-nya adalah jumlah kategori K dikurangi 1. Nah, tadi kan jumlah kategorinya 4, dikurangi 1 sisa 3. Kemudian alfanya 5%. Nah, sekarang kalian lihat untuk DF3 dan alfanya 5%, itu dapat 7,81. Yang ini ya, yang di ujung ini. Sedangkan chi-square hitungnya adalah 5. Sekarang kita bandingkan. Ini adalah kriteria pengujian. Jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka tolak H0 atau terima H1. Nah, sekarang kalian lihat. Chi-square hitungnya 5, chi-square tabelnya 7,81. Oh, ternyata chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Sehingga kesimpulannya adalah H0. H0 yang mana? Oh, H0 yang mengatakan bahwa proporsi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus adalah sama. Jadi dianggap semua mahasiswa itu merasakan kepuasan yang sama terhadap fasilitas kampusnya. Oke, paham ya? Sekarang kita pindah ke uji chi-square 2 sampel. Jadi, uji chi-square 2 sampel digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau perbedaan signifikan antara dua kelompok sampel dalam kaitannya dengan kategori tertentu. Dalam konteks pendidikan, uji ini sering digunakan untuk membandingkan hasil antara dua kelas, dua sekolah, atau dua metode pengajaran atau lebih. Nah, rumusnya ini ya. Jadi dia sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, yang satu sampel OI. Kalau yang tadi kan OI kurang EI per EI kan. Nah, sekarang kalau ini ada tambahan J-nya. Nah, di mana OIJ adalah frekuensi observasi pada kategori ke I untuk kelompok ke J, sedangkan EIJ adalah frekuensi harapan untuk pada kategori ke I kelompok ke J. Nah, ini rumus EIJ-nya. RI dikali CJ per N besar. Nah, RI adalah total baris ke I, CJ adalah total kolom ke J, sedangkan N adalah total keseluruhan frekuensi. Nah, kita masuk ke contoh kasus supaya lebih paham ya. Seorang guru ingin mengetahui apakah tingkat ketuntasan belajar siswa berbeda antara kelas A dan kelas B. Nah, data diambil dari 60 siswa dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi untuk kelas A itu yang tuntas belajar 20 orang, tidak tuntasnya 10 orang. Totalnya ada 30 orang kelas A. Kemudian kelas B yang tuntas belajar 15 orang, yang tidak tuntas juga 15 orang. Totalnya juga sama ya, 30 orang. Nah, ini total keseluruhan adalah 60 siswa. Sama seperti tadi, kita rumuskan dulu hipotesis. Jadi ini ada yang ingat ya, ada H1 adalah asumsi peneliti. Ini kata berbeda. Berarti ada perbedaan tingkat ketuntasan belajar antara kelas A dan B, sedangkan H0-nya tidak ada perbedaan tingkat ketuntasan belajar antara kelas A dan B. Oke, tahapan kedua yakni menentukan taraf signifikansi. Jadi taraf signifikansi alfa yang digunakan masih sama ya, 5%. Kemudian yang ketiga menentukan statistik uji yang digunakan yakni uji chi-square 2 sampel. Selanjutnya kita menentukan terlebih dahulu adalah frekuensi harapan. Ini rumusnya RI kali CJ per N. Nah, kita ketahui R1 itu adalah total baris ke-1. Jadi total kelas A itu ada 30 orang, total baris kedua total kelas B itu 30 orang sama. Total kolom 1 itu total yang tuntas belajar 35 orang. Sedangkan yang tidak tuntas ini kolom kedua 25 orang. Total keseluruhan atau N itu adalah 60. Nah, ini E11 itu sama dengan R1 dikali C1, baris ke-1, kolom ke-1 dibagi N. Nah, baris ke-1 adalah 30, kolom ke-1 adalah 35, dibagi 60 dapat 17,5. Kemudian ini baris ke-1, kolom kedua, maka ini jadi R1 kali C2 dibagi N. Nah, R1-nya 30, C2-nya 25, dibagi 60 dapat 12,5. Selanjutnya
E21 itu artinya baris kedua kolom ke-1. Maka ini R2 dikali C1 dibagi N. 30 kali 35 dibagi 60 dapat 17,5. Sedangkan E22 artinya baris kedua kolom kedua ya. Berarti R2 kali C2 dibagi N dapat 12,5. Sekarang kita tinggal masukkan di rumus ini. Jadi OIJ itu yang ini masing-masing ya. Jadi untuk frekuensi observasi kolom 1 baris 1 kolom 1 berarti ini baris 1 kolom 1. Berarti 20 dikurangi 17,5 tadi kan E11 tadi dibagi 17,5. Kemudian ini O12 baris ke-1 kolom ke-2. 10 dikurangi 12,5 pangkat 2 per 12,5. Nah seterusnya, nah diperoleh ini 20 kurang 17,5 dapat 2,5 pangkat 2 dibagi 17,5. Ini juga dapat, ini minus 2,5 ya, salah ketik. Ini juga minus 2,5. Nah kalau ini 2,5. Nah selanjutnya ini dipangkatkan 2 dapat sekian. Nanti diperoleh di akhir chi-square nya adalah 1,714. Nah sekarang kita menentukan kriteria pengujian dan chi-square tabel. Nah DF nya itu rumusnya adalah jumlah baris kurang 1 kali jumlah kolom kurang 1. Nah jumlah barisnya berapa? 1, 2. Nah 2 kurang 1 dapat 1. Jumlah kolom berapa? 1, 2. Berarti 2 kurang 1. Nah 1 kali 1 dapat 1. Kemudian untuk tingkat signifikansi 5%, maka tabel chi-square nya adalah untuk DF nya 1 adalah 3,841. Dengan demikian, nah ini jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel maka tolak H0. Nah dalam kasus ini chi-square hitungnya adalah 1,714. Nah chi-square tabelnya adalah 3,841. Ternyata chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka gagal menolak H0 atau terima H0. Dengan demikian, kesimpulannya adalah H0 atau tidak ada perbedaan tingkat ketuntasan belajar antara kelas A dan kelas B. Paham ya? Sekarang ini kesimpulan akhirnya. Jadi kesimpulan pertama adalah chi-square adalah metode statistik yang fleksibel dan sederhana untuk menganalisis data kategorik. Nah, uji chi-square 1 sampel cocok digunakan untuk menguji kesesuaian dengan distribusi tertentu. Sedangkan chi-square 2 sampel digunakan untuk membandingkan kelompok ya, jadi 2 kelompok atau lebih. Kemudian kedua uji ini memerlukan asumsi. Yang pertama, datanya harus berbentuk kategori. Kemudian yang kedua, frekuensi harapan di setiap kategori tidak boleh terlalu kecil ya, harus lebih dari 5. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kata saya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.